Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tahun ini kita merayakan Paskah sungguh sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Mulai dari akhir Maret sampai kita memasuki Pekan Suci, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah, dan memuncak pada perayaan besar Paskah, kita merayakannya di rumah kita masing-masing dan mengikuti acara TV online. Tidak ada lagi upacara meriah menyambut Yesus masuk ke Yerusalem dengan perarakan daun palma. Tidak ada upacara pembasuhan kaki yang menyadarkan kita bahwa kita harus hidup dengan saling melayani sebagai saudara. Tidak ada upacara penciuman salib sebagai ungkapan hormat dan syukur kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tidak ada upacara cahaya dan perarakan lilin Paskah yang menyadarkan kita akan Yesus sebagai terang dunia yang membawa kita dari kegelapan menuju terang. Tidak ada paduan suara yang meriah yang mengiringi seluruh upacara pada Pekan Suci ini. Virus Corona sudah mengubah segalanya. Ada rasa terenyuh, sedih, menggerutu, cuek, dan pasrah akan semuanya yang terjadi sekarang ini. Belum lagi berita-berita korban yang meninggal dan terbaring di rumah sakit, serta yang isolasi karena virus ini kian meningkat. Seolah-olah semuanya mencekam, membuat kita tidak nyaman dan tidak berdaya. Kita hidup seperti orang yang menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, perasaan sedih, tidak nyaman, berjuang antara hidup dan mati, terenyuh, tidak berdaya, pasrah, terjadi juga
pada peristiwa tenggelamnya kapal Titanic tanggal 15 April tahun 1912 dini hari, yang menelan korban 1.514 orang meninggal. Para penumpang dan awak kapal yang berada dalam sekoci berjuang antara hidup dan mati. Dingin, gelap, sunyi, pasrah, tidak berdaya, dan rasa takut menyelimuti mereka. Ombak lautan mengguncang sekoci dan menciutkan nyali. Namun tak kala fajar tiba, kilauan cahaya perak tampil di batas cakrawala. Serentak terlihat kapal penyelamat Arpatia mendekati mereka. "Aku selamat, aku hidup," teriak Jack Thayer, salah seorang remaja yang berhasil diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus Kristus bagaikan kedatangan kapal penyelamat Karpatia. Bukanlah kebetulan jika kebangkitan Yesus juga berlangsung pada dini hari. Injil hari Minggu Paskah ini mengisahkan bahwa pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan tidak menjumpai jenazah Yesus. Sedangkan Simon Petrus dan murid yang lain itu hanya melihat kubur kosong dan kain kafan terletak di tanah. Mereka melihatnya dan mereka percaya bahwa ia sudah bangkit, seperti yang pernah ia katakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudariku yang terkasih, begitu fajar Paskah tiba, kebenaran dinyatakan. Gelapnya dosa dan ngerinya maut telah disingkirkan untuk selama-lamanya. Dia hidup, kita pun hidup. Fajar pagi mengusir pekatnya malam yang penuh penderitaan. Terbitnya mentari membangkitkan hari baru, pengharapan baru, dan kesempatan baru. Kehidupan Kristiani didasarkan pada peristiwa Paskah yang membebaskan kita dari gelapnya dosa dan maut. Dalam situasi sekarang ini, jangan pernah kita berputus asa menghadapi situasi yang mencekam, bahkan menggelisahkan banyak orang. Tetaplah setia pada segala aturan dan ketetapan. Percayalah, badai pasti akan berlalu. Percayalah juga bahwa Yesus akan memberikan kita yang terbaik dalam hidup kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus menderita, mengalami rasa takut yang mendalam, karena kebangkitannya sungguh membebaskan kita semuanya. Kalau kita masih tinggal dalam situasi yang mencekam, yang menggelisahkan, takut, maka sia-sialah kebangkit pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus punya harapan. Habis gelap, terbitlah terang. Kita berharap semuanya ini akan berlalu. Diperlukan ketekunan dan kerjasama kita semuanya. Fajar telah datang, Kristus telah menang, maka kita layak untuk bersorak. Haleluya, aku selamat, aku hidup. Seperti Jack Thayer
yang berhasil diselamatkan. Ya Tuhan, kasih-Mu yang besar membebaskan kami dari kegelapan dosa dan kematian. Lewat peristiwa Paskah, Engkau memberi kami keselamatan dan kehidupan. Dampingilah kami dalam hidup kami, agar kami tetap berharap kepadamu dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tetap percaya kepadamu bahwa semuanya akan berlalu dan Engkau akan membebaskan kami, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.